Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-mukhlisin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para pecinta cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Imam Husain alaihissalam, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan, dan khususnya para guru, asatiz dan tokoh masyarakat yang saya muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam kedua bulan duka, yakni bulan Muharram ini, marilah kita renungkan dan kita tadabbur kembali sebuah hadis yang sangat terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cucu kesayangan beliau, Imam Husain alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina." Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Biasanya ketika kita mendengar hadis ini, maka perhatian kita langsung tertuju kepada peristiwa Karbala dan pengorbanan Imam Husain alaihissalam. Itu memang benar dan sangat penting. Namun pada kesempatan ini, marilah kita melihat sisi lain dari hadis tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husain dariku," yang dimaksud bukan sekadar hubungan darah antara seorang kakek dan cucunya. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa Imam Husain merupakan perpanjangan dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada diri Rasulullah itu tercermin pada diri Imam Husain alaihissalam. Akhlak Nabi terlihat pada akhlak Husain. Ilmu Nabi terlihat pada ilmu Husain. Ketakwaan Nabi terlihat pada ketakwaan Husain. Perjuangan Nabi terlihat pada perjuangan Al-Husain. Karena itu, mengenal Imam Husain berarti mengenal Rasulullah dengan lebih dekat. Dan hanya mengenal Rasulullah tanpa mengenal Imam Husain sebagai imam, maka tidaklah cukup bagi keimanan seorang mukmin terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan beliau adalah karena kesempurnaan akhlak dan budi pekerti beliau. Al-Quran menggambarkan beliau dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Akhlak Nabi bukan sekadar teori. Akhlak beliau hidup dalam diri Ahlul Bait-Nya. Karena itu, para imam dari Ahlul Bait bukan hanya penyampai ajaran Nabi, tetapi juga pengejawantahan hidup
dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Imam Husain memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan sejarah mencatat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada Imam Husain alaihissalam. Beliau sering menggendongnya, beliau sering mencium keningnya, beliau sering mengajak Hasan dan Husain ke tengah-tengah masyarakat agar umat mengenal kedudukan mereka. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda surga. Mengapa kedudukan mereka begitu tinggi? Karena mereka adalah manifestasi paling sempurna dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sejarah Imam Husain, kita menemukan begitu banyak sifat Nabi yang tercermin dalam diri beliau. Pertama adalah kasih sayang. Meskipun beliau hidup di tengah berbagai fitnah dan tekanan politik, Imam Husain tetap dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih kepada fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Beliau tidak pernah melihat manusia berdasarkan status sosialnya. Beliau memandang manusia sebagai hamba-hamba Allah yang harus dihormati dan dikasihani. Bukankah ini juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam dan Husain adalah pantulan dari rahmat tersebut. Yang kedua adalah ibadah. Seringkali orang hanya mengingat Imam Husain sebagai pahlawan Karbala. Padahal sebelum menjadi pahlawan Karbala, beliau adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa. Pada malam Ashura, ketika pasukan musuh sudah mengepungnya, Imam Husain alaihissalam meminta satu malam saja untuk ditangguhkan. Untuk apa? Bukan untuk menyusun strategi perang, bukan untuk mencari jalan keselamatan, tetapi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata bahwa Allah mengetahui betapa beliau mencintai salat, tilawatul Quran dan doa. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kesulitan, hati mereka tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling berani dalam membela kebenaran. Demikian pula Imam Husain alaihissalam. Ketika seluruh dunia menakut-nakutinya dengan ancaman kekuasaan Yazid, sedikit pun beliau tidak gentar. Karena beliau belajar keberanian dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memahami bahwa kemuliaan lebih baik daripada kehidupan yang dipenuhi oleh kehinaan. Oleh karena itu, jika kita ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu jalan terbaik adalah mengenal Imam Husain alaihissalam. Seringkali kita mengaku mencintai Nabi, tetapi pengetahuan kita tentang Imam Husain masih sedikit sekali. Yang lebih parah lagi adalah ada orang Islam yang mengaku mencintai Rasulullah, tetapi ia tidak mau mencintai cucu beliau, yaitu Imam Husain yang sangat beliau cintai. Padahal Imam Husain adalah cermin yang memantulkan cahaya Nabi kepada umatnya. Ketika kita mempelajari akhlak Husain, sesungguhnya kita sedang mempelajari akhlak Nabi. Ketika kita mempelajari kesabaran Husain, sesungguhnya kita sedang mempelajari kesabaran Nabi. Ketika kita mempelajari pengorbanan Husain,
sesungguhnya kita sedang mempelajari pengorbanan Nabi. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Husain adalah cucuku, tetapi beliau mengatakan Husainun minni, Husain dariku. Artinya ada kesatuan nilai, ada kesatuan jalan, dan ada kesatuan misi antara Nabi dan Al-Husain. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dari sini kita dapat memahami bahwa kecintaan kepada Imam Husain alaihissalam bukanlah sesuatu yang terpisah dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aneh jika ada orang Islam yang berusaha memisahkan antara kecintaan kepada Nabi dengan kecintaan kepada Imam Husain. Karena justru kecintaan pada Imam Husain adalah bagian dari kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mencintai Imam Husain hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri, sudahkah aku meneladani akhlaknya? Sudahkah aku meneladani ibadahnya? Sudahkah aku meneladani keberaniannya dalam membela kebenaran? Jangan sampai kecintaan kita kepada Al-Husain hanya berupa slogan. Jangan sampai kecintaan kita hanya muncul pada hari-hari tertentu saja. Kecintaan sejati pada Husain harus tampak dalam perilaku kita sehari-hari, dalam kejujuran kita, dalam kesabaran kita, dalam kepedulian kita kepada sesama kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangisi Imam Husain alaihissalam adalah kemuliaan. Mengenang musibah Karbala adalah ibadah, namun tujuan akhirnya bukan sekedar menangis. Tujuan akhirnya adalah kita harus berubah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih mirip dengan akhlak Al-Husain. Dan melalui Imam Husain kita harus menjadi lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Imam Husain adalah cermin yang memperlihatkan kepada kita keindahan peribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengenal Imam Husain dengan benar, mencintainya dengan tulus, meneladani akhlaknya, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah dan ahli bait beliau yang suci. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rizqna syafa'at al-Husain yamal wurud wa thabit lana qadama sidqin 'indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladhina badhalu muhajahum dun al-Husain alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.